Bukan yang paling penting. Lalu mereka ngotot, iya tapi kenapa nggak direvisi? Mana tim hukumnya? Siapa lu? Lu kan bukan polisi, lu bukan jaksa. Kita hanya deal-dealan. Ya nggak sepakat, santai aja, nunggu aja kali. Bisa aja 2050. Ya kan? Santai aja karena tidak penting gitu loh. Jadi jangan membuat narasi seolah-olah kalian tuh penting banget. Mana tuh tim hukumnya harus bertanggungjawabkan, siapa lu? Itu masalahnya. Gitu. Kalian bukan siapa-siapa. Hanya deal-dealan aja, belum deal. Takut sama kau. Takut apa? Kalau bilang takut dijebak. Iya, saya takut dijebak. Oh pasti dong. Takutnya masa kalian bilang tidak boleh maki. Tapi kau berharap supaya saya ngomong kau iblis langsung. Nah bagaimana kalau saya ngomong itu ternyata pasal-pasal seperti ini. Saya bukan menghina. Nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, enggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba. Jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin panas teman-teman ya. Pendeta Mel Atok diserbu oleh banjir komentar yang mempertanyakan apa memang Pendeta Mel Atok ini adalah bencong gitu ya. Cuman bacot doang, tapi tidak berani untuk menghadapi Kodondi. Dan tentu saja komentar-komentar itu membuat Pendeta Mel Atok makin hari makin panas teman-teman. Makin kejang-kejang. Bahkan dia mengatakan, memangnya siapa nih Donditan? Kok merasa penting amat gitu? Ya sudah gitu kan. Kalau nggak sepakat ya nggak jadi. Nanti 2050 baru debat. Wow. 2050 saya nggak tahu ya. Apakah Pendeta Mel Atok masih ada atau tidak? Karena 25 tahun lagi, teman-teman. Kan begitu. Dari umur yang sekarang, tambah 25 tahun lagi, saya nggak tahu, masih bisa debat nggak? Atau salah-salah udah pikun, kan gitu. Ya, kita bukannya suzon, teman-teman ya. Ya, termasuk Kodondinya juga. 25 tahun lagi masih bisa debat nggak, kan gitu. Ini kan statement yang istilahnya cuman mengada-ngada. Kalau menunda debat tersebut sampai 2050. Itu udah sama dengan ingin mengatakan nggak jadi gitu kan. Sama seperti orang yang ditagih hutang. Kapan kamu bayar hutangmu? Oh nanti. Kira-kira 2050 lah saya bayar hutangnya. Menurut kalian itu orang masih niat nggak bayar hutang? Coba saya tanya. Kenapa nggak langsung to the point? Enggak, saya nggak mau debat. Saya nggak mau lagi debat. Sesimpel itu kok. Ini yang kita tunggu. Tapi kan diputar-putar sama Pendeta Mel Atok. Ke kiri, ke kanan ya, entah kemana-mana. Bahkan menuduh Kodondi mempersiapkan jebakan. Nah ini yang nggak fair nih teman-teman. Ini yang nggak enak nih. Menuduh Kodondi mempersiapkan jebakan untuk dirinya. Dari mana jebakan dipersiapkan? Kodondi itu bukan penjebak. Dan nggak pernah ada track record Kodondi mencelakai orang lain ya. Atau menjebak orang lain. Nggak ada. Kalau kalian, iya. Polikardus, bagaimana cara menjebak orang supaya menjadi domba. Supaya disesatkan. Kalau Kodondi nggak ada.
Kodon itu murni ingin berdiskusi. Kodon itu murni ingin menampilkan debat yang akademis. Tujuannya apa? Biarkan penonton yang menilai. Nggak pernah ya, Kodon itu bacot-bacotan, saya menang debat, ya seperti yang kalian selalu klaim gitu kan. Kalau kalian kan selesai debat bisa review berjilid-jilid tuh. Menang debat, Islam kalah dan sebagainya gitu. Padahal yang ada orang pada mualaf. Kalau Kodondi malas. Ya, malas ngurusin gituan. Selesai debat ya sudah, biarkan penonton yang menilai, biarkan hasil yang menunjukkan. Buktinya banyak yang bersyahadat. Sesimpel itu kok. Tapi ini kan diputar sana sini, aduh. Tiba-tiba bilang, kamu siapa, nggak penting dan sebagainya. Kalau memang nggak mau, jujurlah. Apapun cerita, kejujuran di atas segalanya. Anda yang dari awal mengiyakan, mengatakan tanggal sekian, dan tentu saja namanya manusia kita berharap. Kita berharap diskusi ini bisa terjadi. Begitu juga dengan tim Kodondi, yang memang ditargetkan dalam 1 tahun bisa diskusi atau debat 2 kali. Ya, bisa ada debat 2 kali. Tiba-tiba Mel Atok ini kan langsung oleng. Terus mengatakan atau menggunakan alasan takut dijebak. Ini kan fitnah dan prasangka yang sangat jahat, teman-teman. Saya nggak tahu ya, apakah memang di agama mereka itu diajarkan untuk berprasangka buruk terhadap umat muslim. Karena, mohon maaf ya, sering sekali kita melihat teman-teman sebelah itu suka kali berprasangka buruk, teman-teman. Kayak contoh, Uni Rifa ngajak Uti Watimena pergi makan. Zaman dulu tuh teman-teman, sebelum ada kasus Uti Watimena menginjak Quran. Itu pertama sekali Uni Rifa ke Jakarta, Uni Rifa ngajak Bu Uti makan. Bu Uti langsung bilang, kamu ya mau celakai saya pasti ya. Loh, apa ini? Kita sama Joshua Tehu makan baik-baik saja. Saya 2 kali ketemu Joshua Tehu. Terus sama Luga nggak terhitung lagi lah, udah berapa kali. Sama Pak Lamsen juga baik-baik saja. Dan sama yang Kristen-Kristen lain ya, itu teman-teman juga pada ketemu biasa-biasa saja. Ini kan otak kalian yang negatif nih. Saya nggak tahu ya kenapa mereka tuh suka kali berprasangka buruk. Kita saja kalau diundang oleh orang Kristen, ya kalau benar diundang ya, walaupun sampai detik ini sangat jarang diundang, kita itu datang. Yang penting tempatnya tempat yang umum, ya bukan tempat aneh-aneh. Kita bukannya apa? Bukannya takut atau berpikiran negatif. Cuman kan kita Muslim kadang-kadang harus jaga ya. Apalagi misalnya yang undang perempuan, kita cowok, kan nggak mungkin dia undang ke hotel atau ke rumahnya kita datang, kan nggak enak juga. Rupanya nanti di rumahnya dia sendirian, kan nggak boleh. Kalau tempat umum di kafe, kita oke sekali. Kita terima sekali. Beda dengan mereka yang dikit-dikit, aduh, pikirannya jelek. Pikirannya selalu negatif, teman-teman. Negatif selalu. Saya sama Ibun saja, beberapa kali. Saya ngajak Ibun ngajak saya ya. Ibun itu istrinya Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Kita ketemu di kafe, di tempat makan, ketawa-ketawa, ngobrol biasa aja. Pastor Sarah juga ya, ngundang saya. Ya, saya datang kok. Nggak ada masalah. Ya, Pastor Sarah ngajak ketemu di mall, saya datang. Biasa saja. Kalau mereka nih, aduh, langsung berpikir, wah ini mau dijebak ini kan. Ini kan jahat sekali pikirannya. Dan kita coba dengarkan dulu ya. Tanya jawab pagi ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp 0811 381 0696. Kita ke pertanyaan pertama mungkin Bagem. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak. Ya. Saya ingin bertanya tentang rencana debat Bapak Pendeta dengan Donditan. Iya. Seorang mantan Kristen yang kemudian berpindah. Iya. Saya lihat ada seseorang di media sosial yang bilang kalau Bapak Pendeta tuh sudah dibekali ayat-ayat kitab suci agama seberang untuk menghujat dan menista. Mohon penjelasan. Oh begitu ya. Iya, baik. Jadi memang saya dikirimi juga oleh tim, saya sudah lihat videonya. Mereka tanggapi video saya, lalu mereka menuduh bahwa
Saudara Edis yang kasih saya itu ayat-ayat. Jadi baik, saudara-saudara, memang awalnya sudah ada rencana debat, bahkan saya sudah sampaikan beberapa kali, dan itu tantangan dari pihak saudara Donditan, dan saya pribadi dengan keputusan pribadi saya sudah oke. Saya sudah siap, saya sudah belajar seputaran topik yang mau didebatkan itu Matius 7 21 sampai 23 di babak pertama, lalu Mika 5 ayat 2. Dan ternyata setelah mendekati di sekitar bulan Agustus ini, mereka minta KTP saya. Lalu saya bilang, ini KTP untuk apa? Jadi saya, puji Tuhan, saya tidak kirim begitu. Untuk mau buat surat perjanjian. Oh gitu. Saya bilang kalau begitu kasih dulu surat perjanjian supaya dipelajari oleh tim hukum kami begitu. Akhirnya dikasihlah surat perjanjian. Dan surat perjanjian itu kurang lebih ada 12 pasal. Dan setelah dipelajari oleh tim hukum sangat keberatan. Tim hukum menduga bahwa saya ini bisa mengalami kerugian besar. Saya bisa mengalami proses hukum ini. Karena ternyata di pasal-pasal itu saya juga setelah diedukasi oleh tim hukum saya, tim hukum kami, baru saya mengerti. Saya kan agak gelap hukum ya. Apalagi dengan karakter berkhotbah seperti saya, atau penyampaian seperti saya, dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Sedangkan ayat yang ada nih, ini kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang, dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikkan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Nah, lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah, bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta. Ya, karena iblis yang bapa segala pendusta itu dalam Yohanes 8 ayat 44 itu ada kaitannya dengan peristiwa setan menipu Hawa di Taman Eden. Dan setan menipu Hawa itu kan dengan merubah firman. Iya kan? Lalu nabi-nabi palsu juga adalah alat-alat setan. Nah, saya jujur saja mempersiapkan ayat-ayat itu dalam debat. Karena itu dilatar belakangi oleh video saya yang mengatakan Donditan setan, dipakai setan karena dalam kaitan dengan merubah ayat. Nah, sedangkan dalam pasal-pasal itu kan, wah itu keras sekali pasal-pasal yang mereka siapkan ya. Saya masih ada di handphone saya pasal-pasal tersebut. Jadi di pasal 4 misalnya ya. Di pasal 4 dari surat perjanjian itu dikatakan di poin 3 dilarang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan, menyerang pribadi para pendebat atau kelompok tertentu. Ya, ini mesti makanya tim hukum saya bilang ini mesti duduk bersama, kita pikirkan bersama isi dari pasal-pasal ini, karena masalahnya ada kata-kata bukan bermaksud maki sebenarnya, tetapi ini ada di Alkitab. Bahwa penyesat itu anjing, terkutuklah. Yang suka merubah firman itu setan. Itu kan ada tadi di Filipi 3 ayat 2, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Dan masih banyak ayat lain lagi, dan itu sudah saya siapkan. Nah, itu yang dimaksudkan ayat-ayat yang saya siapkan, bukan ayat-ayat yang dikasih sama Edis. Jadi ada satu channel yang dia bilang menduga Pendeta Mel Atok akan menista atau menghujat agama Islam, menghujat Donditan,
Tidak, saya itu dalam debat itu saya putuskan untuk siap. Itu keputusan pribadi saya. Secara jujur istri saya juga tidak dukung. Dari sejak itu tantangan saya terima, istri saya keberatan. Ya. Tapi saya coba mengedukasi beliau. Ini kan demi penginjilan, Mama. Ya kan? Saudara kandung saya juga menolak. Dia kirimkan videonya Andre Tunggal. Andre Tunggal mengutip videonya Helmi Yahya yang adiknya Tantowi Yahya, di mana Helmi dalam sebuah video bilang jangan berdebat dengan orang-orang bodoh, ya bla bla lah pokoknya begitu. Mereka sudah kasih ke saya semua, tapi saya bilang oh tidak, ini penginjilan, dan saya memang sudah siap. Tim sound system sudah siap. Saya sudah tentukan siapa-siapa yang ikut saya. Karena dari timnya mereka itu mau membiayai 4 orang. Jadi 4 orang ini saya khusus tim saya pribadi biaya sendiri. Itu sudah rencana seperti itu. Tapi istri saya karena menolak, dia bilang oke Bapak, nanti Bapak saya debat, saya tunggu Bapak di Surabaya. Iya ini jujur benar. Jadi saya itu siap. Dan inilah saya buat keputusan itu tidak minta pertimbangan siapa-siapa. Ini yang saya lihat di media dimainkan oleh timnya Donditan. Seolah-olah saya itu sudah kompromi dengan orang. Belum ada. Yang namanya tim hukum saya tidak pernah. Ya, kalau beberapa teman yang pendebat, iya. Ya, dan mereka mendorong untuk debat. Dan mereka tidak satu sinode dengan saya. Mereka tidak satu gereja dengan saya. Ya, dan mereka juga mendorongnya demi kepentingan Injil saja. Ya, begitu. Tapi kalau tim hukum saya tidak pernah konsultasi. Nanti ketika timnya Donditan melalui seorang nona nama Melissa, dia kirim ini pasal-pasal, baru saya, waduh saya tidak mengerti hukum ini. Karena walaupun tidak mengerti tapi saya sering diingatkan, jangan tanda tangan apa dulu, jangan mengiyakan, kita periksa dulu. Kan itu tujuan tim hukum dibentuk. Dan akhirnya kekasih Tuhan, setelah mereka pelajari, waduh mereka bilang ini bahaya nih. Lalu ditambah lagi di pasal berapa tuh 12, sudah disebutkan di sana bahwa kalau ada masalah nanti di pasal 11 diselesaikan di Pengadilan Jakarta Timur. Nah ini agak aneh buat tim saya. Kita debat di Bali, yang debat orang Jakarta sama orang Kupang. Loh kok istilah apa dihukum tuh, lokus aja. Tempat kejadian perkaranya di mana? Iya kan? Harusnya di Bali, kok di sini di dalam pasal 11 di poin ketiga itu apabila perselisihan tidak dapat. Jadi timnya Dondi ini sudah prediksi bahwa akan ada perselisihan. Begitu. Ya, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili tetap di kantor Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Loh. Jadi saya bukan takut sama Dondi karena Dondi pintar. Oh, Dondi ngawur. Dondi tidak paham Alkitab. Dondi memutarbalikkan Alkitab. Begitu. Jadi ini nih seperti Amsal 27 ayat 12. Bila orang bijak dia malapetaka, menghindar gitu loh. Dan sebenarnya saya juga kurang bijak. Tapi tim hukum saya itu yang bijak. Kalau saya tidak bijak, saya kelihatan agak bodoh, modal nekat. Saya sudah siap semua. Dan ayat-ayat seperti yang tadi tuh, setan, anjing, terkutuk semua. Itu sudah siap semua. Bukan untuk menyerang pribadi. Hanya untuk mau kasih tahu mereka seperti Donditan. Dengan penuh kasih. Hanya penuh kasihnya saya ini memang agak lain. Maksudnya mungkin ekspresi wajah saya, intonasi. Nah itu yang diragukan tim hukum saya. Mereka bilang berdasarkan ini pasal-pasal kalau kita tidak duduk bersama dan perbaiki Pak. Saya yakin Bapak Pendeta masuk penjara. Begitu. Lalu karena saya punya tim hukum bilang belum bisa dilaksanakan. Pengertian belum itu karena kalau harus dilaksanakan harus duduk bersama dulu. Ini pasal-pasal berat. Lalu menyangkut hak siar. Hak siar cuma hak siarnya Donditan gitu loh. Jadi kalau sudah hak siarnya mereka itu kita tidak bisa ganggu gugat kalau mereka posting apa-apa.
Orang mereka punya hak siar. Begitu. Kalaupun saya siaran langsung, saya hanya bisa siaran langsung, tapi hak siar tetap mereka. Dan masih banyak dalam 12 pasal surat perjanjian ini yang harus duduk bersama dulu, direvisi dan lain sebagainya. Nah, saya jujur, saya sudah niat, walaupun saya tahu, ya terakhir sudah sering di online seperti di Facebook, di TikTok saya, di YouTube saya tuh, itu semua orang Kristen tuh menolak. Jangan Pak, sering itu. Saya minta terima kasih, tapi saya tetap mau begitu. Jadi itu keputusan pribadi saya. Tapi setelah tim hukum duduk, waduh, saya jadi berpikir untuk melakukan debat itu, ya, dengan pasal-pasal seperti ini di surat perjanjian. Begitu. Ya. Lalu dari tim hukum saya menarik. Dia tanya, Bapak, kalau Bapak debat ini, itu yang bikin saya lebih kaget. Bapak debat ini atas nama pribadi atau Bapak sebagai pendeta di sinode Bapak? Di situ saya punya semangat jadi turun. Karena saya tuh sudah berpikir itu pribadi. Tidak bisa begitu. Saya ini ada di sebuah sinode, gitu kan? Jadi kemudian saya kontak pengurus daerah sinode kami yang cabang di NTT, daerah NTT. Mereka juga tidak setuju, mereka tidak mendukung. Maka kemudian surat yang tim hukum sampaikan juga bilang bahwa tidak bisa dilakukan seperti itu. Dan setelah saya nonton video Don Ditan, mungkin 1 hari setelah penundaan itu lebih tepat penundaan ya. 1 hari sebelum itu, 1 hari pas penundaan itu atau 1 hari sesudah itu, Don Ditan langsung bikin video panjang lebar dengan gambarnya dia, gambarnya saya, Pendeta Melatok undur melawan anak setan, gitu. Dondi anak setan. Beliau yang bikin itu. Di situ sepanjang video itu Dondi bilang, saya tuh pengen Pak Mel tuh omong langsung di depan saya bahwa saya iblis. Loh, ini berkaitan dengan ini pasal-pasal, katanya tidak boleh. Tapi kamu merindukan saya bilang kamu iblis. Ya saya bisa tetap bilang, tapi pastikan dulu ini pasal-pasal dirubah. Saya pasti bilang. Itu bukan membenci kamu, mau tolong kamu. Kamu dijebak oleh iblis untuk mengotak-atik kitab suci kami. Begitu, bukan ini apa namanya? Bukan saya mau maki-maki kayak mulut kotor, bukan. Saya hanya mau kasih tahu, penyesat itu disebut anjing-anjing. Ya, penyesat itu disebut dengan terkutuk. Penyesat itu adalah anak dari setan, yaitu bapa segala pendusta. Tapi tujuannya bukan. Nah, makanya pastikan dulu pasal-pasalnya tidak ada masalah hukum. Karena dalam debat ilmiah, ya, debat ilmiah itu harus menjamin bahwa peserta debat itu aman secara hukum. Ini kok sudah dipersiapkan di Pengadilan Jakarta Timur. Begitu. Ini pasal-pasalnya. Jadi itu yang kemudian saya puji Tuhan saya belum tanda tangan. Kalau saya tanda tangan jadi, tidak bisa mundur lagi ini. Bahaya ini. Dan sejumlah pasal lain yang saya tidak terlalu mengerti. Tapi beberapa yang sudah dijelaskan, saya tahu. Ya, begitu. Lalu memang ada perubahan pemikiran kalau jadi, kami tidak mau dibiayai. Kami mau biaya sendiri saja, begitu. Karena takutnya kalau dibiayai, jadi bahan omongan lagi, seolah-olah kita tidak mampu membiayai sendiri. Jadi penundaan seperti ini ya bisa saja dilakukan kemudian, begitu ya. Tapi ya penasihat hukum saya juga sudah rasa tidak nyaman lagi dengan ini kegiatan, ditambah dengan respon video mereka sekaligus yang inti pertanyaan tadi tuh. Masa langsung prediksi saya diduga menghujat Islam loh. Bagaimana itu debat Alkitab? Tidak ada Al-Quran di situ. Kami tidak akan sentuh Al-Quran. Bagaimana tiba-tiba ada dugaan bahwa Edis sudah kasih ayat-ayat. Pendeta Melatok ayat-ayat untuk menista atau menghujat Islam. Itu fitnah besar. Itu sudah menggiring orang kepada merusak nama baik orang, ya, seperti itu ya. Sudah giring orang untuk satu kebencian, begitu ya. Nah, makanya saya
bersyukur bahwa tim hukum dipakai oleh Tuhan. Awalnya tim hukum masih pikir bolehlah online karena lebih ringan dan lain sebagainya. Dari dua daerah berbeda supaya lebih santai. Begitu, tapi tetap saling menghormati. Hanya saja saya tidak harus kasih keluar ayat-ayat seperti itu dari Alkitab. Begitu, itu ada dasarnya, bukan tidak ada dasar. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau bilang takut berdebat karena Dondi pintar, ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah kasih tunjuk itu Alkitab, LGBT, apalagi lalu dia bilang ini setan yang mana. Pokoknya semua yang merubah ayat setan. Mau siapa ke, merubah Alkitab. Rubah apanya? Rubah pesannya, rubah arahnya, rubah maksud dari firman tersebut. Kalau hanya ada kata beda-beda, itu bahasa terlalu kaya. Sepanjang arahnya tidak berubah. Itu Kristen seperti itu. Begitu. Nah, mereka persoalkan, tapi kata yang ini beda. Iya, namanya bahasa Inggris, terjemah beda lah, Yunani, Ibrani, beda lah. Tapi arahnya tidak mungkin beda. Misalnya Yesus Tuhan, tidak boleh bilang dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Begitu. Karena ayat tentang dia Tuhan terlalu banyak di dalam Alkitab. Bukti-bukti ketuhanannya terlalu kuat. Dan saya sudah lama dalam dunia tanya jawab. Karena debat dengan Dondi itu bukan debat. Itu seperti Dondi tidak tahu Alkitab, tanya kami. Itu kan tanya jawab namanya, bukan debat-debat apaan. Jadi bisa-bisa aja, hanya sayangnya pasal-pasalnya harus duduk bersama. Dan untuk duduk bersama ini tentu harus disepakati, cari waktu. Karena ini bukan yang paling penting. Kalau ada 10 pelayanan terpenting, ini nomor 1000. Bukan yang paling penting. Lalu mereka ngotot, iya tapi kenapa nggak direvisi, mana tim hukumnya? Siapa lu? Lu kan bukan polisi, lu bukan jaksa. Kita hanya deal-dealan. Ya nggak sepakat, santai aja, nunggu aja kali. Bisa aja 2050. Ya kan? Santai aja karena tidak penting gitu loh. Jadi jangan membuat narasi seolah-olah kalian tuh penting banget. Mana tuh tim hukumnya harus bertanggungjawabkan, siapa lu? Itu masalahnya. Gitu. Kalian bukan siapa-siapa. Hanya deal-dealan aja, belum deal. Takut sama kau. Takut apa? Kalau bilang takut dijebak. Iya, saya takut dijebak. Oh pasti dong. Takutnya masa kalian bilang tidak boleh maki, tapi kau berharap supaya saya ngomong kau iblis langsung. Nah bagaimana kalau saya ngomong itu ternyata pasal-pasal seperti ini. Rubah dulu pasalnya. Bahwa sepanjang ada kata keras, tapi dengan data jelas yang bersumber dari Alkitab, itu tidak masuk dalam ranah hukum. Nah itu kau mandi ayat nanti. Itu pasti begitu. Ya kira-kira begitu itu jawaban saya. Haleluya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi Edis tidak campur tangan di sini. Kasihan dia ada diam-diam di Amerika, salah bawa-bawa nama Edis lagi. Aduh, Edis anak baik tuh, bagi saya dia anak baik ya. Siap. Biasanya teman-teman ya, yang punya pikiran seperti ini, nah, biasanya dia sering melakukan hal tersebut. Contoh, kamu takut ditipu oleh orang. Artinya kamu sering menipu orang, sehingga kamu lebih hati-hati. Kamu takut dibalas. Kamu takut hukum tabur tuai terjadi. Karena kamu suka seperti itu. Kamu suka menjebak orang sehingga kamu takut dijebak. Sedangkan kami positif-positif saja. Coba tanya pendeta Budi Asali. Coba tanya juga dengan pendeta Esra Suru. Mereka sudah debat berkali-kali sama Kododi dan biasa saja, nggak ada masalah. Jadi janganlah memutarbalikkan fakta pendeta Melatok. Jangan Anda berpikiran takut dijebak lah gitu kan. Dengan mengatakan apa? Ini Dondi ya, berharap saya maki dia anak setan dan sebagainya. Tapi membuat pasal seperti ini. Pasal dilarang memaki orang lain. Biar kamu ketahui pendeta Melatok, ya, biar Anda tahu, draft yang ditampilkan atau disodorkan oleh Kodondi, itu adalah draft paling standar, paling basic, yang selama ini dipakai. Paling basic itu untuk diskusi dipakai seperti itu. Tujuannya apa? Yang pertama memastikan kedua belah pihak itu mematuhi dan datang untuk berdiskusi. Karena kan yang namanya diskusi di tempat hotel itu kan dipersiapkan semuanya. Booking kamar, bayarin tiket pesawat kamu, ya,
bayarin makannya dan sebagainya. Itu kan disiapkan jauh hari. Dan nggak bisa kita bilang sama hotel, oh lawan debatnya nggak jadi datang, cancel ya. Oh ini kita tunggu ya sampai jam 4, nggak datang, batal ya gitu. Terus nggak bayar. Nggak bisa gitu. Ini kan untuk mencegah kerugian yang terjadi. Mempersiapkan semuanya. Dan draft itu dari dulu dipakai. Anda boleh tanya kepada siapapun yang pernah diskusi atau debat sama Kodondi. Dan sekali lagi, kalau memang tim hukum Anda jago, tim hukum Anda hebat, ya sudah, ajukan dari kalian gimana bagusnya. Bukan dengan cara blokir nomor orang gitu. Enggak dengan cara itu. Terus tiba-tiba bilang, siapa lu? Ya, nggak sepakat ya nggak jadi, ya nggak masalah. Tapi kan seluruh masyarakat Indonesia bisa menilai bagaimana kualitas Anda. Biarkan orang yang menilai. Bagaimana seorang pendeta Mel Atok bisa nggak dipegang omongannya? Karena setahu saya, kita ya, yang namanya manusia itu, yang dipegang omongannya. Kalau yang seperti ini saja Anda melanggar, apalagi yang lain. Saya nggak tahu orang seperti ini kok bisa jadi pendeta. Ya, kok bisa jadi pendeta? Saya juga bingung. Terus tiba-tiba 2050 lah, terus mengatakan takut dijebak. Ya Anda minta saja, Dondi, kamu suruh saya maki kamu di depan kamu. Kamu suruh saya bilangin kamu anak setan, ya, dan segala jenis lah. Tapi tolong pasal ini dihapus. Itu pasti dikasih. Atau mau ditambahin kan, seperti yang Anda bilang apa? Kata keras boleh dipakai sepanjang ada data dan berasal dari kitab sucinya. Contoh, anjing, babi, ular beludak. Itu memang kata-kata yang ada di Bible. Yang boleh dikeluarkan atau dipakai kalau konteksnya sesuai dengan orang-orang yang dinubuatkan di dalam Bible tersebut. Itu kita oke. Kodondi nggak akan masalah. Silakan tambahkan pasalnya. Silakan revisi pasalnya. Sesimpel itu kok. Toh pada dasarnya kita udah sama-sama ngerti lah yang namanya debat, diskusi itu seperti apa. Jangan seperti anak kecil yang menggunakan alasan-alasan yang sebenarnya nggak ada korelasinya. Kalau memang ingin diskusi, ingin debat, ya silakan. Jangan bilang, oh nanti butuh waktu revisi lama sekian-sekian. 1 hari kelar. Tinggal Zoom meeting. Ya. Tinggal Zoom meeting, sama-sama bahas, ya sampai selesai. Apa hasilnya? Oke. Sesimpel itu kok. Ya. Jangan dikit-dikit bilang mau dijebak. Aduh, ngapain Kodondi jebak Anda? Apa untungnya? Malah kita senang ada Mel Atok di luar sana. Kita senang. Karena jujur ya, banyak juga statement-statement Mel Atok ini yang bagus. Contohnya, saat dia mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Itu kan statement dia yang viral, yang terkenal. Kita senang waktu dia ngomong seperti itu. Jadi untuk apa kita mau jebak dia? Ya. Pernah nggak Kodondi jebak orang? Kan nggak ada. Kalau masalah kata-kata keras, ya silakan. Yang penting ada datanya. Mengatakan, misalnya, Yesus bukan Tuhan. Yesus, misalnya kita bilang, mati terkutuk berdasarkan ayat-ayat ini. Ya itu kan oke-oke saja. Dan saya yakin Kodondi akan bawakan ayat-ayat tersebut. Selama bisa dipertanggungjawabkan, selama ada datanya, nggak mungkin lah teman-teman. Ya, bisa tersandung yang namanya hukum. Tersandung hukum itu kalau yang kamu sampaikan itu nggak ada dalil, nggak ada dasarnya. Contohnya yang dilakukan oleh teman Anda yang namanya Edis. Karena dia sadar dia ngomong tanpa dalil, dia kabur. Betul nggak? Dia sadar yang dia sampaikan itu salah. Jadi sebelum ya dia ditangkap, dia kabur duluan. Penjahat kalau kabur itu karena dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Ya. Kalau orang yang benar, ngapain takut? Kalau yang kita sampaikan sesuai, apa takut kita? Mau dicelakai pun, sekali lagi ya, kalau kita nggak ada salah, nggak akan bisa. Dan selama Allah masih menjaga, Tuhan masih menjaga, aman kita. Contoh saya, berapa kali saya coba dijebak? Berapa kali saya ingin dicelakai oleh kalian? Dicari-cari kesalahannya. Sampai detik ini, cari terus kan, mana yang bisa dijadikan dalil untuk menangkap saya, memenjarakan saya. Semua dilakukan. Tapi kan yang saya sampaikan semua ada datanya, ada dasarnya. Ya.
Saya reaksi orang, saya ngomong kekristenan, yang saya ngomong berdasarkan orang lain. Ada si A, si B, si C ngomong seperti ini, saya tampilkan buktinya. Bukan asal ngomong. Beda sama kalian. Karena sadar asal ngomong, takut. Ya. Takutnya karena asal ngomong. Jadi buat pendeta Mel Atok, udahlah hentikan semua omong kosong ini. Akui aja dengan gentle. Udah, saya takut berdebat dengan Kodondi. Saya tidak mau berdebat sama dia, karena memang sinode tidak mengizinkan, dan teman-teman tidak mengizinkan juga. Lantaran takut nanti perpuluhan, puluh-puluhnya hilang. Bahaya untuk kelangsungan sinode kami. Udah, sesimpel itu, selesai. Nggak usah bilang nanti 2050 lah, 2070 lah, 2080 lah. Ngomong apa Anda? Seakan-akan Anda bisa memastikan 2050 Anda masih ada. Sedangkan kita ya, mastiin kita besok aja masih ada atau tidak, sebenarnya itu nggak pantas. Betul nggak? 1 menit ke depan, ya, itu aja udah, istilahnya itu haknya Allah. Hidup kita ini nggak ada milik kita, teman-teman. Napas kita itu milik Allah. Masih dikasih kesempatan ya, wes. Tapi jangan takabur, merasa bahwa, saya panjang umur, saya akan sehat terus. Nah, ini ciri-ciri Polikardus. Optimis, ya, bahwa Anda akan sehat, Anda akan panjang umur. Tapi jangan lebay, jangan dibawa sombong. Ini yang saya ingin ingatkan kepada pendeta Mel Atok. Semoga Anda kembali menjadi Mel Atok yang biasa, yang kritis kepada kekristenan. Ya, jangan Anda singgung-singgung Islam, nanti Anda malu sendiri. Ya, saya katakan itu. Mending Anda bahas tuh kelakuan teman Anda si Edis, ya. Terus kalau dibilang apakah data Edis akan Anda pakai, ya kita kan nggak tahu. Ya namanya data kan semua orang pasti terima inputan, ujung-ujungnya dia saring sendiri, mana yang mau dia pakai, mana yang tidak. Ya. Karena saya yakin, teman-teman Anda pasti akan memberikan data-data bagaimana untuk menyerang agama Islam. Yang mungkin Anda sendiri nggak tahu, ini datanya offset atau enggak, ini datanya palsu atau tidak. Karena kita sering sekali melihat orang-orang Kristen dalam diskusi, hanya telan mentah-mentah data PowerPoint yang diberikan oleh teman-temannya. Mereka nggak tahu itu apa, tapi pokoknya pakai aja. Ya. Ini saya ingat dulu, ada orang debat, ini debat yang real ya teman-teman ya. Ada orang debat, dia dikasih data oleh timnya, dia asal ngomong waktu ditanya balik, Anda tahu nggak arti itu? AIO dia. Dia nggak nguasai, nggak ngerti, tapi cuman, ya udahlah, pokoknya disuruh ngomong ini, ngomong aja. Ya. Timnya ngomong apa, ikut. Dia nggak ngerti, nggak nguasai. Saya cuma ingatkan, kalau Anda pakai data-data yang Anda nggak ngerti, terutama tentang Islam, nanti Anda akan blunder. Anda akan blunder. Tapi kalau kekristenan, oke lah, itu memang bidang dia ya. Termasuk bidang dia. Tapi, ya sekali lagi, kalau Kodondi ngomong, pasti ada datanya, ada bukunya. Ya, beda dengan kalian yang selalu pakai PowerPoint. Kalau udah nggak ada powernya, ya nggak ada poinnya. Kalau nggak ada poin, ya nggak ada powernya. Ya, bolak-balik gitu-gitu aja mereka nih. Harus ada dua-duanya PowerPoint ini. Lucu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan besok kita akan ke tempat Kodondi ya. Harusnya kemarin dan hari ini. Ya, kemarin diundur, harusnya hari ini. Karena hari ini juga 17-an. Saya cukup sibuk. Dan baru pulang juga dari Semarang ya teman-teman. Luar biasa capeknya ya. Luar biasa sekali. Dan walaupun capek, saya senang karena pengalaman baru bagi saya untuk bertemu dengan banyak orang ya, terutama dari teman-teman mualaf dan yayasan-yayasan yang membina para mualaf. Dan ternyata saudara-saudara mualaf kita di daerah-daerah keren-keren, luar biasa cerita perjuangannya. Dan saya senang ya bisa mengunjungi mereka, bisa melakukan sesuatu tentunya untuk mereka ya, membantu program yang mereka lakukan. Dan semoga kerja keras kita berbuah manis lah. Ya, itu yang kita harapkan. Dan saya juga mau sedikit menyinggung ya kepada teman-teman yang menonton, kalau memang teman-teman masih ingin membantu pergerakan yang kami lakukan, jangan lupa teman-teman, pastikan tempat yang kalian salurkan itu sesuai. Saya kadang-kadang jujur ya, saya agak miris teman-teman. Entah kenapa kalau yang untuk foya-foya, aneh-aneh, orang itu cepat sekali keluarkan uang. Tapi kalau yang sesuai atau tepat sasaran, kok macam berat kali gitu ya.
Tapi ya sudahlah, uang orang juga saya nggak mau ngatur, cuman saya mau ini aja sih, mau curhat sedikit ya. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.